Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Abi Zakaria akan menyampaikan materi pelajaran fikih untuk kelas 3. Sebelum memulai, Abi mengajak kita semua, mari kita berdoa, doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Baiklah, kita mulai materi kita dengan judul Sholat Sunnah Rawatib. Untuk dukungan anak-anak maupun orang tua atas pelajaran ini, Abi mintakan untuk klik tombol subscribe, like, dan menuliskan komentar agar Abi bisa tahu kalau kamu sudah mendengarkan materi ini, agar di akhir video ini dapat menjawab soal-soal yang Abi berikan. Silahkan diklik subscribe, like, dan komentarnya. Terima kasih. Sholat sunnah rawatib, mata pelajaran fikih, kelas 3. Mari kita baca bersama-sama. Kita kuatkan literasi membaca kita sesuai arahan pemerintah. Kita harus giat untuk membaca. Sholat sunnah rawatib sepintas nampak seperti hal yang biasa menurut kita. Namun, banyak dari kita yang tidak mengetahui bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah ini selain dalam perjalanan. Dari sini dapat kita simpulkan betapa pentingnya kedudukan sholat sunnah rawatib ini di samping sholat fardu. Selanjutnya, marilah kita pelajari bersama bab tentang sholat sunnah rawatib berikut dengan seksama. Mari membaca. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan amalan dari ibadah wajib adalah amalan sunnah, termasuk ibadah dalam sholat yang dilengkapi dengan sholat sunnah. Tentunya di antara kita pasti sudah ada yang pernah melaksanakannya. Sholat sunnah apa yang pernah kalian lakukan? Pengertian dan hukum sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu
dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah, sedangkan yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu bila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad disebut sholat sunnah muakkad. Sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Dan sholat yang jarang dilakukan Nabi Muhammad disebut sholat ghairu muakkad. Tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Nah, ini penting. Ayo mengingat. Hukum sunnah bila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah muakkad sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Sunnah ghairu muakkad tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Sunnah qobliyah dikerjakan sebelum sholat fardu. Sunnah ba'diyah dikerjakan sesudah sholat fardu. Ayo, mari kita mengingat. Kita ulangi kembali. Sholat sunnah yang menyertai sholat fardu yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah. Yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Nah, untuk mengerjakannya kita contohkan sholat zuhur. Jadi sholat zuhur wajib itu ada 4 rakaat. Nah, ini dia niat sholat sunnah qobliyah zuhur. Ada 2 rakaat dengan niat. Kita baca usolli sunnata zuhri rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah Ta'ala. Jadi ini niat sebelum sholat zuhur. Setelah ini dikerjakan, kemudian laksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Dan setelah itu ada lagi sholat sunnah rawatib dengan niat usolli sunnata zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah zuhur karena Allah Ta'ala. Nah, ini niat sholat sunnah ba'diyah zuhur. Macam-macam sholat sunnah rawatib. Wah, ada macam-macamnya. Yang pertama, sholat sunnah muakkad. Yang kedua, sholat sunnah
ghairu muakkad. Jadi sholat sunnah rawatib ada dua macam. Macam-macam sholat sunnah muakkad. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat zuhur. 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Inilah macam-macam sholat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Macam-macam sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, ini sholat sunnah yang tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, ini yang kedua ini adalah 2 rakaatnya tambahan. Tadi sudah ada di sholat sunnah muakkad, namun ada lagi 2 rakaatnya setelahnya. Inilah dia 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Inilah macam-macam sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Tata cara melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, dikerjakan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Yang kedua, mengambil tempat sholat yang berbeda dengan tempat melaksanakan sholat wajib. Ketiga, sholat sunnah rawatib dilakukan 2 rakaat dengan 1 salam. Yang keempat, tidak didahului azan dan iqamah. Ini sedikit ada saran dari Abi. Nanti kalau mengerjakannya, diusahakan jangan saat melaksanakan azan atau iqamah, karena lebih baik sewaktu azan itu kita mendengarkan azan dan menjawab lafaz azan. Hikmah sholat sunnah rawatib. Nah, ini hikmah apabila kita mengerjakan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Dan yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Jadi hikmah sholat sunnah rawatib ini dapat menghapus dosa yang telah kita lakukan. Namun catatan kita juga, dosa yang dapat dihapus ini tidak termasuk doa syirik, karena syirik itu adalah menduakan Allah Ta'ala. Jadi tidak termasuk. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang buruk. Yang keempat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ini salah satunya sebagaimana disampaikan sabda Nabi Muhammad dalam sebuah hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Hikmah sholat sunnah rawatib yang kelima, akan mendapat rahmat dari Allah. Nah, ini juga ada hadis atau sabda Nabi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimallahum ra'a shalla qablal asri arba'a. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Turmuzi dari Ibnu Umar. Inilah hikmah sholat sunnah rawatib. Praktek sholat sunnah rawatib. Nah, jadi kita praktekkan. Salah satunya Abi berikan simulasinya. Nah, sebelum ini dikerjakan, apa yang pertama? Pertama sekali kita harus dengarkan dulu azan. Ini ada Abi tampilkan. Nah, ini teman kita ini namanya Jiu. Jiu ini sedang azan yang dimulai dari lafaz Allahu Akbar sampai La ilaha illallah. Ketika selesai azan, inilah kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Kita beri contoh, kita akan melaksanakan sholat sunnah rawatib qabliyah zuhur, yaitu 2 rakaat dengan niat usolli sunnataz zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, kita takbir, kemudian kita baca doa iftitah, selanjutnya surah Al-Fatihah dan ayat pendek atau surah-surah yang pendek. Setelah itu kita laksanakan ruku. Seperti biasa, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Kemudian i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Lanjut sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Setelah itu duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kembali sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Nah, setelah itu kita berdiri melaksanakan rakaat yang kedua, membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud lagi, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, dan terakhir kita membaca tasyahud akhir. Nah, inilah dia pelaksanaan sholat sunnah qabliyah zuhur. Setelah selesai ini, barulah kita melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Kita laksanakan setelah selesai salam 4 rakaat sholat zuhur. Itu tadi. Itu akan ada iqomah. Iqomah ini ada Jiu lagi. Jiu sedang iqomah. Setelah iqomah barulah kita laksanakan tadi
sholat zuhur 4 rakaat. Ini maksud Abi tadi. Nah, setelah selesai, laksanakan lagi sholat sunnah rawatib. Apa selanjutnya? Yaitu sholat sunnah ba'diyah zuhur, yaitu 2 rakaat seperti sholat sunnah yang tadi, namun yang berbeda hanya niatnya saja. Bagaimana niat sholat sunnah ba'diyah zuhur? Usolli sunnataz zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah zuhur karena Allah Ta'ala. Nah, ini sholat sunnah qobliyah zuhur dan sholat sunnah ba'diyah zuhur merupakan sholat sunnah rawatib. Alhamdulillah. Nah, ini dia. Mudah-mudahan kita mampu setelah mengikuti materi tadi. Lembar tugas. Nah, ini Abi kasih tugas, insya Allah pasti bisa. Abi beri pertanyaan nomor 1. Apakah pengertian sholat sunnah rawatib? Insya Allah pasti bisa. Lanjut. Soal yang kedua. Tuliskan nama-nama sholat fardu beserta jumlah rakaatnya. Ya, kamu tuliskan nama-nama sholat fardu dan jumlah rakaatnya. Dan yang ketiga, ada berapa macam sholat yang termasuk sunnah rawatib muakkad? Nah, ada berapa? Yang mana saja dia? Insya Allah bisa. Namun di sini Abi tetap bantu kamu untuk bisa kita jawab bersama-sama. Nah, nomor 1, apakah pengertian sholat sunnah rawatib? Ya. Jawabannya, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, baik dikerjakan sebelum sholat fardu, yaitu sholat qobliyah, ataupun dikerjakan sesudahnya, sholat ba'diyah. Nah, pasti tadi udah jawab ini. Yang kedua, tuliskan nama-nama sholat fardu beserta jumlah rakaatnya. Ini insya Allah pasti bisa ini semua. Silakan di pause dulu. Namun kita akan jawab bersama-sama. Nama-nama sholat fardu, yaitu yang pertama, sholat subuh ada 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Pertanyaan ketiga tadi, ada berapa macam sholat yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad? Ada berapa? Nah, ini dia. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Alhamdulillah, inilah rangkaian materi kita pada hari ini, sholat sunnah rawatib. Demikianlah materi yang Abi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di sini Abi berikan kesimpulan supaya dapat menambah wawasan kita. Yang pertama,
Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang menyertai sholat fardu. Ada dua macam sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan mengerjakannya. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad yaitu sholat sunnah rawatib yang tidak ditekankan mengerjakannya. Alhamdulillah, demikianlah Abi ucapkan terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.